pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Harga beras di Palembang terus mengalami peningkatan sejak 3 pekan terakhir. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk hari ini Sabtu 31 Mei 2025. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Harga beras di Palembang mengalami peningkatan sejak 3 pekan terakhir. Kenaikan harga ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang terpantau mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kenaikan terjadi sejak 3 pekan terakhir dengan variasi Rp1.000 per kilogram, tergantung jenis beras. Di Pasar Lemabang, harga beras medium dan premium sama-sama mengalami lonjakan. Sebelumnya harga beras medium dijual sekitar Rp12.500 per kilogram, kini menjadi Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram. Sementara untuk beras premium, harganya melonjak dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Salah satu pedagang beras, Tarda, mengatakan meski harga naik namun tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan beras. Stok dari distributor masih lancar. Diakuinya kenaikan ini cukup membebani pembeli, terutama yang biasa membeli dalam jumlah besar. Kalau yang 20 kilo itu paling normalnya itu paling sekitar 275 ya. Sekarang sudah harus jual 295. Dari biasa 275 sekarang 295 per kilonya 15.000. Kalau yang sudah kan 14.000. Pedagang berharap agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga beras dan Bulog kembali menyalurkan beras ke pasar-pasar tradisional guna menekan harga dan meringankan beban masyarakat menjelang perayaan keagamaan. Pendengar, pembalakan liar oleh oknum, warga dan korporasi masih terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Praktek ilegal ini disebut menjadi salah satu penyebab utama banjir. Selain karena intensitas hujan yang cukup tinggi hingga berdampak akan banjir bandang yang melanda Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, penggundulan hutan atau pembalakan liar yang terjadi di hulu Kabupaten Musirawas Utara menjadi salah satu penyebab timbulnya banjir dan merusak rumah warga. Hal tersebut diungkapkan Perwira Sekai Operasional Kodim 0406 Lubuk Linggau Letu Valley. Menurutnya, sejak dahulu pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum di Kabupaten Musirawas Utara, tepatnya di bagian hulu, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir. Bahkan banyaknya PT yang membuka lahan tidak sesuai dengan ketentuan memperparah kondisi banjir yang terjadi saat kondisi hujan dengan intensitas tinggi. Kalau melihat dari hasil informasi dari masyarakat, itu yang pertama ada PT yang di sana, kemudian termasuk dulunya itu juga ada namanya pembalakan liar, illegal logging di sana. Untuk kita sudah kerjasama dengan Pak, baik itu Polsek, dari Koramil ke Polsek maupun ke Dinas Kehutanan. Berarti untuk mencegah terjadi lagi illegal logging di bukit di hulu. Selain mencegah illegal logging yang berdampak akan banjir maupun sejumlah bencana lainnya, Kodim 0406 Lubuk Linggau juga berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana susulan agar tidak menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Baik benar, kita beralih untuk informasi lainnya. Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Sumatera Selatan menggelar musyawarah daerah untuk mendorong kontribusi alumni dalam pembangunan daerah dan nasional. Dewan Pengurusan Daerah atau DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas atau IKAL Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menggelar musyawarah daerah atau musda pertama.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi internal dan mendorong kontribusi nyata para alumni terhadap pembangunan daerah maupun nasional. Musda ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat eksistensi organisasi di tengah masyarakat. Ika Lemhanas merupakan wadah silaturahmi dan kolaborasi bagi para alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dari berbagai latar belakang profesi, baik sipil maupun militer. Melalui forum Musda, organisasi menargetkan pembentukan instruksi pengurusan yang solid serta penyusunan program kerja konkret agar keberadaan alumni lebih dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Karateker Ketua DPD Ika Lemhanas RI Sumsel, Sumarjono Saragi menegaskan pentingnya revitalisasi organisasi yang sempat vakum akibat kurang aktifnya kepengurusan sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai karateker untuk menyiapkan proses Musda dengan harapan terbentuknya pengurusan baru yang mampu menggerakkan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Periode sebelumnya sudah ada, ya memang tidak begitu optimal lah kehadirannya. Oleh karena itu periode ini kebetulan sempat vakum sehingga ditunjuk saya sebagai caretaker. Oleh karena itu kita coba pelajari, kita siapkan supaya kita bisa memilih pengurus yang bisa menjalankan organisasi ini dan berkontribusi di Sumatera Selatan untuk pembangunan. Ditambahkan Sumarjono, selain pemilihan ketua baru, Musda ini juga dimanfaatkan untuk menyusun program kerja lintas profesi yang dapat menghimpun kontribusi para alumni dari berbagai sektor seperti birokrasi, TNI atau Polri, akademisi, dan kalangan profesional. Sumarjono berharap Ika Lemhanas Sumsel dapat menjadi wadah strategis pemikiran dan karya para alumni dalam mendukung kemajuan Sumatera Selatan serta memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memastikan sanksi bagi para aparatur sipil negara yang bolos usai libur panjang Hari Kenaikan Isa Al-Masih 29 hingga 30 Mei 2025. Dewa meminta semua ASN di pemerintah Kota Palembang tidak menambah waktu libur. Dewa memastikan akan ada inspeksi mendadak atau sidak pada hari Senin nanti untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Kota Palembang. Tim dari Inspektorat akan melakukan sidak secara acak untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Kota Palembang. Dewa juga memastikan akan ada sanksi yang berlaku bagi para ASN yang menambah waktu libur, dan Dewa menambahkan pula momen libur panjang ini pemerintah Kota Palembang tetap melayani warga di bidang pengamanan mulai dari Satpol PP, Dishub Palembang hingga Damkar Palembang agar mengatur jadwal siaga bagi para pegawai sehingga tetap bisa melayani warga. Beralih untuk informasi terakhir pendengar dari dunia olahraga diberitakan, Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin Oktober mendatang hanya akan mempertandingkan 44 cabang olahraga. Berbeda dengan pelaksanaan 2 tahun lalu di Kabupaten Lahat, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin Oktober mendatang hanya akan mempertandingkan 34 cabang olahraga yang memiliki jenjang ke tingkat nasional, PON, dan Olimpiade. KONI Sumatera Selatan menyatakan hal itu mempertimbangkan strategi pembinaan para atlet daerah yang nantinya akan diseleksi untuk dapat meraih prestasi di tingkat nasional hingga bisa membela Indonesia ke ajang internasional. Pemilihan cabang olahraga ini disebut merupakan sebagai pelaksanaan arahan dari KONI Pusat. Wakil Ketua 1 KONI Sumsel Gantada mengungkapkan untuk Porprov Muba jumlah anggaran yang dibutuhkan kemungkinan akan lebih kecil dari Porprov Lahat. Yang kita semua mengarah kepada cabur-cabur sebagaimana instruksi KONI Pusat yang berjenjang sampai ke internasional Olimpiade. Jadi SEA Games, Olimpiade, PON, lalu ada Porprov. Ikut pada Porprov Muba mendatang akan menggelar turnamen yang sifatnya single event. Riana Pridani melaporkan. Informasi dari dunia olahraga tadi mengakhiri warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual, diantaranya harga beras di Palembang mengalami peningkatan sejak 3 pekan terakhir. Pembalakan liar oleh oknum warga dan korporasi masih terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.